kayak gitu kan. Jadi sekarang kita coba nih. Wis. Hai Andika, guys, di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah gaming mechanical keyboard yang memiliki harga cukup terjangkau tapi memiliki banyak banget fitur. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah NYK Nemesis KX1000 Phenom Pro yang memiliki fitur banyak banget. Pertama, kalau kalian lihat di sini ada 4 multimedia function yang seharusnya nanti akan ada di bagian sini, kemudian detachable handrest yang ada di sini, kemudian dia juga sudah memiliki fitur water and dust proof IP6. Gila gak ya, keyboard aja sekarang udah tahan air. Kemudian untuk fitur yang menurut saya paling menarik adalah ini, surround RGB optical keyboard. Biasanya kan yang surround itu kan headset gaming 7.1 surround gitu ya. Nah sekarang keyboard itu juga ada surround RGB-nya. Oke, jadi sebelum kita buka mungkin kita lihat dulu untuk bagian belakangnya. Oh, ini di sini ada kartu garansinya, nempel seperti kekencengan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kekencengan ya ini melepasnya. Nah, di bagian belakangnya ini terdapat beberapa function. Jadi kalau kalian punya keyboard baru yang brandnya agak beda atau beda seri aja, biasanya perintah functionnya itu berbeda. Nah, kalian bisa pelajari di bagian belakangnya. Untuk NYK Nemesis ini ada beberapa produk yang ditaruh di buku panduan, ada beberapa produk yang ditaruh di packagingnya. NYK Nemesis ini di packagingnya, jadi kalian bisa pelajari dulu biar kalian bisa mengoptimalkan fitur dari NYK Nemesis Phenom Pro ini. Oke, jadi sekarang langsung aja kita buka, dan di dalamnya ada apa aja. Nah, oke, jadi di dalamnya ada handrest, kemudian kita taruh sini dulu. Kemudian ini ada user manual juga di dalam. Kenapa kartu garansinya ditaruh di luar? Saya kurang tahu, seharusnya kalau ditaruh di dalam sih bisa-bisa aja ya. Kemudian juga ada keyboardnya sendiri dan juga ada backup keycap. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu. Dan inilah penampakan dari NYK Nemesis Phenom Pro, dan kita sudah dapat handrest ya di sini. Dan sebenarnya NYK Nemesis juga ngirimin saya 2 plastik backup keycap. Jumlahnya seharusnya sih 104 tombol full set. Cuman saya lupa naruh nih. Dan di sini ada backup keycap juga. Apakah punyanya NYK Phenom Pro ini atau punyanya yang lain? Intinya pokoknya saya dapat backup keycap. Jadi kalau misalkan kalian beli nanti dapat backup keycap, akan saya coba tanyakan ke pihak NYK dan nanti akan saya update di deskripsi. Jadi maaf karena hilang ya, atau lupa naruh, atau kalau misalkan besok ketemu akan saya tumpuk gitu aja footage-nya. Nah, untuk handrest-nya ini kalau kalian perhatikan ya, sebenarnya secara feel menurut saya udah enak walaupun permukaannya bukan leather, karena permukaannya ini kasar. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk ngetik itu, terutama untuk user yang tangannya cepat basah ya, itu nggak kegeser-geser seperti ini. Dan kalau misalkan kita geser-geser ya, maksudnya arm kita itu ngetiknya agak barbar gini-gini, nah itu nggak bakalan kegeser sama sekali karena di bagian bawahnya terdapat 6 rubber feet yang cukup kuat. Cuman menurut saya ya, mungkin saran saya buat NYK ke depan kalau misalkan bikin handrest seperti ini akan lebih baik lagi kalau di atasnya kayak semacam dikasih magnet, kemudian di sini dikasih besi aja 2, jadi kayak tek gitu kan. Jadi feel experience menggunakannya itu kayak walaupun seperti ini aja udah nggak kegeser, cuman menurut saya kalau magnetik akan lebih kerasa premium lagi untuk user experience-nya. Selain handrest, kemudian backup keycap yang udah hilang, juga ada switch backup 3 tambahan seperti ini, dan juga ada puller keycapnya warnanya biru sesuai dengan warna bawaannya, blue clicky. Jadi buat kalian yang suka dengan karakteristiknya blue clicky, biasanya yang suka seperti ini kayak orang yang suka coding, kemudian orang yang suka bikin script itu biasanya suka. Nah, karena suaranya itu satisfying pertama, kemudian feel-nya itu ringan. Kita nggak butuh force yang terlalu besar untuk menekan tombolnya, dan dia responsif. Jadi kayak cuman tek gitu aja udah keregister dengan baik. Kemudian di bagian atasnya terdapat 4 tombol dedicated untuk media button. Jadi ada scroll wheel untuk volume yang secara desain menurut saya unik dan terlihat premium karena ada cutting edge warna chrome di bagian pinggirannya. Kemudian untuk 3 button yang lain ada play and pause dan juga back and forward.
Kemudian kalau dari segi bobot, NYK Venom Pro ini nggak terlalu berat dengan bobotnya sekitar 900 gram. Padahal untuk tipenya dia full size, 104 tombol lengkap dengan numpad. Tapi kayaknya bakalan jarang banget untuk orang yang suka ngegame kemudian ikut turnamen bawa keyboard yang full size. Kebanyakan sih TKL atau keyboard yang 60%. Kemudian untuk kabelnya udah dilapisi dengan nilon braided seperti ini dan kerasa solid banget. Untuk konektornya dia pakai konektor Type A dengan konektor gold. Jadi konektor gold itu adalah konektor yang paling cepat untuk transmisi data. Oke, jadi sekarang langsung aja kita koneksikan NYK Venom Pro ini dan kita lihat bagaimana surround RGB optikalnya bekerja. Nah, seperti dugaan saya, jadi di bagian akriliknya ini ya, kalau kalian lihat dia ada efek RGB-nya. Nah, seperti ini. Jadi buat kalian yang suka dengan RGB, terutama orang yang suka RGB itu kalau ngegame malam-malam ya, karena bisa menjadi ambience light yang kesannya itu kayak membuat kita masuk ke dalam gamenya. Nah, ini untuk RGB-nya seperti ini. Wih, gila. Keren sih ya. Cuman menurut saya untuk backlit keyboardnya itu tidak sevivid bagian surroundnya. Jadi surroundnya kalau kalian lihat masih cukup terlihat menyala. Cuman untuk area di bagian keycap itu tombolnya atau backlitnya itu kayak kurang terang ya. Coba kita tambah untuk brightnessnya. Nah, jadi paling mentok seperti ini kira-kira. Oke, jadi sih menurut saya nggak terlalu atau nggak seterang yang surround RGB-nya ini. Dan kalau kalian pengen ganti RGB efeknya, kalian bisa menekan tombol shortcut FN, kemudian area sini ya, area Del, N, PD, PB. Nah, khusus untuk FN plus PB ini, kalian gunakan untuk mengganti surround RGB-nya ini. Jadi kalau misalkan saya tekan FN PB, nah warnanya akan ganti seperti ini. Kalau kalian sukanya warna statik, ya warna statik. Kalau kalian nggak suka warna, ya bisa dimatikan. Kalau saya sih paling suka warna ini ya. Birunya ini biru-biru kesukaan saya, karena kalau kalian perhatikan logo DKID itu ada warna birunya seperti ini. Ini adalah warna favorit saya. Kalau kalian suka hijau mungkin seperti ini. Nah, oke. Dan sekarang kita coba fitur yang menurut saya paling menarik dari NYK Venom Pro ini, yaitu IP6 Water and Dust Proof. Karena saya nggak punya dust atau debu, jadi kita pakai air aja ya. Contoh kasusnya, mungkin saya lagi main game, kemudian saya minum, kemudian tiba-tiba saya kena headshot, itu kan wah, sats gitu ya. Cuman kita coba dulu untuk splash dulu lah ya. Splash dulu. Ini kalau kalian perhatikan ada lampu RGB-nya, berarti dia terkoneksi dengan laptop. Seperti ini. Misalkan, Oke, itu sudah lumayan banyak ya airnya ya. Nah, sekarang saya coba dulu untuk ngetik apakah dia masih bisa WordPad. Widih, oke masih bisa dan masih aman, tidak ada kendala. Nah, dan kalian juga bisa mendengarkan untuk karakteristik klikinya ya. Dan sekarang langsung kita tes yang ekstrim. Jadi bagaimana, tes gak ya? Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini real case-nya kalau misalkan kita lagi minum, kemudian ada teman kita iseng minumannya itu, atau kita diginikan gitu ya dari belakang, kan pasti langsung kayak wah, kayak gitu kan. Jadi sekarang kita coba nih. Wis, gila, masih bisa. Jadi gimana membuktikan kalau ini masih bisa ya, karena laptop saya di sini. Nah, ini sambil basah-basahan gini nggak saya lapin dulu ya, langsung saya gunakan untuk ngetik. Dan kalau kalian lihat di bagian laptop situ, nah itu masih bisa berfungsi dengan baik. Enter, spasi, gila. Dan seharusnya kalau misalkan ada kecelakaan seperti ini ya, seperti itu tadi, kalian harusnya nggak boleh seperti saya. Jadi jangan dikoneksikan ke laptop, jangan dicoba. Jadi harus dikeringkan dulu, ya kemudian dilap. Pokoknya minimal airnya itu kalian keluarkan dulu lah. Walaupun dia memiliki waterproof, tapi akan lebih baik kalau kalian hilangkan dulu airnya, biar dia bisa ya meminimalisir kerusakan lah. Biar saya aja yang nyoba, kalian nggak usah nyoba. Oke, jadi ini udah sekitar 2 minggu ya sejak kejadian kecelakaan yang disengaja kita siram air. Dan keyboardnya nggak ada masalah sama sekali kok. Jadi biasanya juga saya gunakan untuk ngedit, kemudian saya gunakan untuk membuat script, nggak ada sama sekali masalah. Benar-benar semuanya berfungsi dengan baik, lightingnya juga berfungsi dengan baik. Jadi untuk sertifikasi tahan airnya bukan hanya sekedar gimmick, karena untuk NYK Nemesis Pro ini, Venom Pro ini ternyata memang
kuat banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing, hands on dan juga coba-coba dari Venom Pro kali ini. Dan kesimpulannya, saya belum tahu nih harganya berapa karena tadi saya research di beberapa e-commerce, saya ketikkan Venom Pro Nemesis gitu belum ada yang keluar. Jadi kayaknya baru akan di launching. Nanti akan saya update di deskripsi, di judul dan juga di pin komen berapa harganya ketika saya sudah tahu. Dan untuk link pembeliannya nanti juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Kesimpulannya, kalau prediksi saya sih harganya biasanya NYK itu keyboard sekitar 500 sampai 700 ribu lah. Dan kalau misalkan memang harganya bener dengan harga yang relatif cukup terjangkau untuk sebuah gaming mechanical keyboard full size dengan clicky blue-nya, menurut saya cukup terjangkau ya. Dengan fiturnya itu ada dedicated media button, kemudian ada surround optical RGB, kemudian kita juga dapat handrest, kemudian wih airnya seperti ini. Kemudian juga ada IP6 water and dust proof, tapi yang saya jadikan proof video ini saya aja ya. Kalian jangan coba-coba untuk memproof atau membuktikan. Jadi biar saya aja yang nyoba dan sejauh ini sih aman-aman aja. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Kekurangannya itu tadi ya. Kekurangannya menurut saya handrestnya kalau misalkan magnetic itu bisa lebih premium lagi. Kemudian kalau misalkan RGB-nya lebih vivid, lebih terlihat pop up lagi warnanya, menurut saya juga akan lebih baik. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Budi and see you on the next video. Bye bye.